saya Dr. Hewan Dwi Suprapti dari WWF Indonesia dan ini sahabat saya Dr. Hewan Hidayatun Nisa dari I Am Flying Vet. Nah, awal mulanya kami datang ke sini diajak oleh teman-teman BPSPL Makassar dan diinformasikan juga oleh Bang Yusri dari Sahabat Penyu bahwa ditemukan adanya bayi duyung yang terdampar. Nah, kemudian beliau meminta arahan kepada kami harus seperti apa melakukan penanganannya. Nah, kita coba berikan arahan bahwa bayi duyung jika terdampar kuncinya harus segera direhabilitasi dan harus ada orang tua asuh yang berkenan melakukan penanganan ini hingga dia nanti bisa dilepas liarkan kembali. Karena kalau bayi duyung itu nggak bisa dia hidup sendirian, harus ada induknya. Nah, ketika induknya tidak ditemukan dan teman-teman juga sudah berupaya mencari indukannya, misalnya tidak ditemukan, maka harus ada yang membantu memberikan asupan gizi berupa susu. Nah, dan dia kalau memang masih bayi belum boleh makan gitu. Jadi dia hanya bisa diberikan susu. Jadi kehadiran kami datang ke sini awalnya pengen mendampingi Sahabat Penyu dalam artian Bang Yusri untuk melihat bagaimana penanganannya, dan kami juga membawakan obat-obatan mulai dari vitaminnya hingga susunya dan susunya juga udah kita bawakan susu yang sesuai dengan anjuran. Jadi itu harapan kami supaya bayi duyung ini bisa bisa hidup dengan hingga lepas sapih nanti gitu. Namun berkat kita nggak tahu, tadi pagi dapat kabar dari Bang Yusri bahwa bayi duyungnya mati. Nah, kami penasaran karena tidak ada gejala klinis gitu, tidak menunjukkan adanya gejala klinis bahwa si bayi duyung ini mengalami sakit, lemah, itu tidak ada gejala-gejalanya. Nah, kami jadi penasaran dan dari Bang Yusri sendiri menduga ada beberapa opsi-opsi. Awalnya dikira kena gigit tawon dan segala macamnya. Tadi kita coba lakukan nekropsi untuk menjawab itu dan memang belum ada hasil secara fix, karena nanti adalah hasilnya kita lihat dari untuk diagnosa pastinya nanti kita lihat dari hasil laboratorium. Tapi untuk hari ini dari hasil nekropsi sementara kita bisa bilang ada beberapa temuan-temuan. Nah, yang kita lihat temuan-temuan pertama itu kita melihat adanya banyak sekali makanan-makanan yang tersumbat gitu di dalam usus buntunya sehingga terjadi peradangan pada usus buntunya gitu. Nah, dan ini tadi juga terlihat ukurannya cukup besar ya, bahkan sampai hampir ke telapak tangan saya ukuran pembesaran usus buntunya. Untuk seekor bayi duyung itu sudah jelas abnormal lah ya gitu ya, dan itu membahayakan. Nah, jadi beberapa indikasi-indikasinya dari hasil temuan-temuan ini mengarah dugaannya adalah penyebab kematiannya lebih kepada gangguan di saluran pencernaannya yang seharusnya dia belum boleh makan, namun di sini dia ditemukan keberadaan makanan di dalam saluran pencernaannya. Tapi untuk lebih pastinya lagi nanti hasil uji laboratorium akan menguatkan apakah itu menjadi faktor utama penyebab kematian dari bayi duyung ini. Kalau itu Lukanya sifatnya eksternal. Jadi kalau sejauh yang kita lihat luka-lukanya itu juga sudah luka-luka ke fase penyembuhan gitu. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap penyebab kematiannya. Kalau itu gangguan pencernaannya, Dok, apa kemungkinan sudah lama, mengingat informasinya saat ditemukan oleh warga sempat diberi beberapa makanan yang mungkin tidak semestinya diberikan? Ya, saya tidak tahu untuk di lokasinya. Yang saya lihat hanya di sini apakah itu ada upaya pemberian pakan. Yang pasti temuan kami adanya pakan di pencernaannya. Kalau perkiraan hari pakannya sudah Dok? Nah, itu belum bisa kami pastikan kira-kira sudah berapa hari nanti hasil dari uji laboratorium. Tapi sementara dari hasil pengamatan kita, dia makanannya masih berwarna hijau, terus kemudian masih utuh juga. Jadi bentukannya juga masih utuh yang sama sekali belum mampu tercerna gitu. Nah, jadi ada duganya dalam beberapa hari ini tapi